Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjarnakum azaban qaribai yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Berita yang besar diakhiri dengan kata-kata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Adalah mereka-mereka selain, kalau orang kafir berkata begitu itu suatu hal yang apa sih istilahnya, kalau kita melihat sesuatu hal yang sudah wajar itu ya nggak ada kaget-kagetnya lah orang kafir berkata seperti itu, karena dia tidak percaya Allah, dia tidak percaya Muhammad, dia tidak percaya keislaman Al-Quran, dia tidak percaya apapun yang berbau Islam, udah tidak percaya, dia berusaha untuk memberangus Islam, untuk menghancurkan Islam, untuk meluluh lantakan Islam, untuk menghinakan Islam. Jadi wajar kalau ada orang kafir itu yang banyak nanti akan berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Kan yang konyol ketika di dalam orang Islam sendiri berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Padahal password, padahal hal itu tidak akan terjadi, itu bukan suatu apa tuh istilahnya, syaratnya itu bukan suatu hal yang luar biasa berat, luar biasa kecuali kalau kalian ikut dalam suatu apa itu istilahnya, kalau dunia tasawuf istilah-istilah kebatinan, kalian mengikuti guru-guru alim ulama apa ya mungkin berat, karena mereka juga makamnya berbeda dengan makam manusia. Bahasa ini yang kita bicarakan manusia yang pada awam, manusia kebanyakan, manusia yang suci-suci itu memang berat ya, luar biasa beratnya. Dan itu jumlahnya nggak sampai 5%, 10% dari seluruh. Kalau semua orang menjadi alim ulama, semua orang menjadi Khomeini, semua orang menjadi Jalaluddin Rumi ya bagaimana? Ya nggak mungkin. Ada tingkatan-tingkatan yang, nah ini nih, yang kebanyakan ini syaratnya mudah. Beramal saleh saja engkau. Minimal kau takut kepada aku, kepada Allah. Minimal. Maksimalnya engkau menjauhi apa yang aku larang dan mengikuti apa yang aku perintahkan. Begitu. Jangan sampai engkau akan berkata ketika ruh para nabi 124.000, ruh para malaikat bersab-sab membuktikan kebesaran Allah ketika Allah berkata, wahai manusia, kau dulu telah bekerja keras menuju kepada aku, sekarang saatnya kau menuju kepada aku. Lalu diperlihatkan kebesarannya itu, kau akan berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Lah itu KTP-mu Islam, kenapa kau berkata seperti itu? Kalau kanan kiri terlihat itu orang kafir yang senantiasa membenci Islam berkata seperti itu, wajar. Lalu kenapa Anda yang orang Islam bisa berkata seperti itu? Begitu. Jangan sampai apa yang Rasulullah inginkan, kejahiliahan, kebodohan, kemungkaran, kebobrokan itu hilang di zamannya. Malah kita sebagai umatnya memupuknya untuk kembali lagi ke dalam kejahiliahan, kebodohan, kebobrokan, korupsi halal, kan luar biasa tololnya. Bangun masjid dari uang korupsi halal, kan luar biasa. Bohong demi kebaikan halal. Kalau bohong demi kebaikan halal ya berarti Muhammad itu pembohong. Hati-hati.
Saya bukan berarti menyesatkan Anda, membodohkan Anda, membidahkan Anda. Anda percaya seperti itu karena Anda percaya dengan ulama-ulama yang memproklamirkan keulamaannya kepada diri Anda. Ya sudah, Anda nikmati. Bukan berarti saya membenci Anda, membidahkan Anda. Karena di dalam paham ketika Anda mengatakan bohong itu halal demi kebaikan, ya berarti Muhammad membohong. Karena ada KTP Islam, Islam itu buntutnya adalah Muhammad, paling buntut lagi adalah Allah. Hati-hati apa-apa kalau mau mengajarkan sesuatu kepada orang, ketika Anda berkata berbohong itu halal, ya sudah. Jangan salahkan jika umat Anda jadi pembohong walaupun katanya demi kebaikan. Kebaikan itu nilainya relatif. Apa yang menurut Anda baik belum tentu menurut orang lain baik. Hati-hati. Ayat surat An-Naba, berita yang besar tentang peristiwa jahanam, tentang peristiwa bagaimana penduduk surga yang sudah kita uraikan dari ayat 1 sampai ke ayat 40 ini ditutupi. Oh, andai saja aku menjadi tanah, mereka orang kafir berteriak. Ini kafir yang benar-benar kafir ya. Ini takut lupa lagi nih, kafir terbagi menjadi dua di zaman Rasulullah. Kafirnya kaum Najran yang membuat lubang parit sehingga orang-orang Islam, kakek, nenek, anak kecil, buyut, paman semua dimasukkan ke parit lalu diberangus, dibakar hidup-hidup dengan kaum kafir yang di gerbang Ethiopia yang membuka gerbangnya untuk pengungsi Muhammad. Jadi hati-hati juga nih, jadi pukul rata juga. Kebencianmu kepada suatu kaum jangan kau timpakan kepada seluruh kaumnya. Muhammad berkata seperti itu, bahwa hadis tai kucing segala macam sanad-sanadnya itu sudah sangat populer. Rasulullah mengatakan seperti itu. Engkau benci kepada orang Kristen, kau benci kepada orang Yahudi, jangan kau timpakan kebencian mana semuanya. Nggak boleh, Rasulullah mengajarkan. Jangan sampai engkau, ayat ini berkata, oh seandainya aku menjadi tanah orang kafir lah. Engkau kan Islam, kenapa engkau berkata seperti itu? Apa yang seperti yang terjadi di surat An-Naba. Oh ternyata saya tukang membidahkan mazhab orang lain dulu, menyesatkan mazhab orang lain dulu. Saya ingin terkenal, saya ingin menjadi orang yang kuat, orang yang luar biasa dengan cara bidah, sesat, bakar. Zaman dulu tuh, mulai zamannya para wali itu luar biasa. Pokoknya apa yang didekat dengan penguasa itu A. Kalau kau menjadi B, mampuslah kau udah. Paling minimal itu dimiskinkan, paling fatal itu dibunuh. Sudah tidak ada zamannya lagi. Kalau sebuah negeri udah seperti itu, udah nggak ada zamannya lagi. Apalagi dengan embel-embel untuk menegakkan agama Islam, untuk memuliakan agama Islam, untuk mensucikan agama Islam, udah nggak zamannya lagi. Hal-hal seperti itu. Zaman sudah berubah. YouTube ini insya Allah ini sampai kiamat mungkin akan menjadi barometer, bukti otentik. Jadi bukti itu nanti akan ada macam-macam. Nah ini salah satu adalah bentuk YouTube ini, sehingga orang akan melihat sejarah dalam bentuk yang paling mendekati kebenaran. Kalau benar-benar benar ya nggak mungkin lah, namanya sejarah. Mau Anda dari sejak lahir Anda Syiah, Ayatullah, dari sejak lahir Anda seorang mufti dari jalur Sunni, kalian tidak akan pernah sebenar-benarnya mendekati sejarahnya Rasul. Nggak akan 100% itu nggak akan. Pasti 99,9% mendekati, nggak benar-benar. Nah ini salah satu bentuk adalah perekaman. Jadi seseorang tidak mudah untuk membohongi orang lain, tidak mudah untuk menyesatkan orang lain. Ya salah satu musuhnya adalah berita hoak. Kan lain lagi kalau berita hoak, niatnya udah lain. Sementara kita diajarkan oleh Islam, apa yang kau niatkan, apa yang kau maukan adalah nanti kau akan dapatkan. Kalau kau niat jahat, nanti kau akan dapatkan kejahatan meskipun tidak terlihat kejahatan di depanmu.
Meskipun yang terlihat hanya kesenangan, nanti ada waktunya. Alhamdulillahirobbilalamin.